Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yad lidifayatan li'idi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lahu alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah adalah sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kita telah diberikan berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Mudah-mudahan kenikmatan yang selalu kita syukuri ini akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita digolongkan menjadi kaum yang pandai bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya. Salawat teriring salam semoga senantiasa selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sanak familinya, dan semoga salawat itu pun sampai kepada kita sehingga harapan kita adalah syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Allah berserta para malaikatnya pun berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat ini kita bersama-sama bisa merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Kita sudah sampai pada hari di mana kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, dan kita bisa menunaikan salat Id secara bersamaan dengan keluarga tercinta di tempat yang mulia ini. Hari ini adalah hari kemenangan bagi insan yang beriman yang menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Hari ini adalah hari di mana orang yang beriman berpuasa 1 bulan penuh dikembalikan kepada fitrahnya, dikembalikan kepada kesuciannya, laksana bayi yang baru lahir ke dunia.
Hal ini senada dengan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengagungkan nama dan ciptaannya dengan lantunan takbir, tahmid dan tahlil. Setelah kita sempurnakan puasa di bulan Ramadan, kita juga diwajibkan mengucapkan rasa syukur terhadap berjuta nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Maka sudah selayaknya lah kita bersujud, bersyukur, seraya berharap semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya. Hal ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, "Walitukmilul iddah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Semoga kamu bersyukur kepadanya. Saudaraku, dengan takbir yang kita kumandangkan saat ini, kita juga meneguhkan dalam hati kita bahwa Allah lah Zat yang Maha paling besar. Ketika takbir kita kumandangkan saat berpuasa, kita juga meneguhkan untuk mengecilkan pengaruh hawa nafsu, lalu mengagungkan kebesaran Allah di dalam sanubari kita. Takbir mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengecilkan hal-hal duniawi yang sering kita besar-besarkan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan, kita harus mengakui bahwa sering kita takbir dalam solat, namun di luar solat kita masih sering mengagungkan kekayaan, mengagungkan kekuasaan dan jabatan. Di luar solat kita masih dibanggakan dan diperbudak oleh nafsu dengan memaksa orang lain untuk menuruti kemauan kita. Kita sering takbir dalam solat, namun di kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat kita sering melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita bertakbir, namun hati kita ditutupi dengan rasa takabur, bangga dengan keakuannya kita. Kita sering merasa paling penting, merasa paling hebat, merasa paling segala-galanya. Kita sering memanfaatkan jabatan, harta dan gelar yang seharusnya dipergunakan untuk kemaslahatan umat, justru malah kita manfaatkan untuk kemaslahatan dan kepentingan diri sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku rahimakumullah, sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini bahwa hanya Allah lah yang paling besar, dan selain Allah adalah kecil dan lemah. Sadarilah wahai saudaraku, semua materi dunia yang menjadi kebanggaan kita, semuanya kecil dan tiada berarti sama sekali jika dibandingkan dengan keagungan Allah. Dalam kehidupan yang fana ini, kita patut bagi kita untuk mendewa-dewakan kekayaan dan jabatan. Semua itu akan kita tinggalkan, karena semua hanya sebuah titipan belaka yang suatu saat akan kembali diambil oleh sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita menyombongkan diri kita sendiri. Siapapun kita, dimanapun kita, kapanpun kita, Allah telah melarang untuk berlaku sombong. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 18 yang berbunyi, "Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtarin fakhura."
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain menanggalkan kesombongan diri, marilah kita juga senantiasa berbuat baik kepada sesama, terlebih kepada sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu kedua orang tua kita. Dalam tuntunan ajaran agama kita diperintahkan untuk memuliakan kedua orang tua kita dengan memperlakukannya secara baik, baik dalam bentuk perkataan, baik dalam sikap, dan baik dalam perbuatan kita kepada mereka. Orang tua kita adalah jimat bagi kita di dunia. Keridhaan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Sebaiknya kemurkaan kedua orang tua adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan kedua orang tua. Saudaraku rahimakumullah, marilah sejenak kita renungkan. Tentunya adalah sebuah kebahagiaan bagi kita yang kedua orang tuanya masih dalam keadaan sehat dan masih bersama kita. Terlebih sosok seorang ibu yang telah susah payah memelihara dan melahirkan kita ke dunia ini. Ayah dan ibu adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar mereka hari ini? Sudahkah kita menjenguknya? Semakin hari semakin bertambah tua usianya. Hari-harinya sudah mulai ditinggal pergi oleh anak-anaknya. Di rumah sendiri tidak berdaya dengan kondisi kesehatan yang semakin membuatnya tak berdaya. Keinginan untuk bekerja masih ada, namun tenaga sudah tidak lagi mendukung keinginannya. Akhirnya hanya bisa mengubur semua isi hatinya sambil berharap ada anak yang memperhatikannya, ada anak yang peduli dengannya. Saudara, apakah kita peduli dengan hal ini? Apakah kita dapat merasakan apa yang mereka inginkan dan mereka rasakan selama ini? Saudaraku rahimakumullah, inilah saat penting bagi kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Inilah ladang amal bagi kita selaku anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jika kita dengan ikhlas peduli, memberi kasih sayang dan membantu meringankan beban hidupnya, yakinlah wahai saudaraku, surga Allah balasannya. Jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dan bayar lunas. Demi Allah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada kedua orang tua kita, tidak akan pernah setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka untuk membesarkan kita. Mari kita ingat perjuangan mereka. Ketika kita masih kecil tidak bisa berbuat apa-apa, dengan penuh cinta mereka menggendong kita, mencium kita dan merawat kita sambil seperti sekarang ini. Bagaimana sebaliknya ketika saat ini mereka tergeletak sakit? Sempatkah kita menengoknya? Berapa kali kita mengusap keningnya?
menyuapinya, dan menggantikan pakaiannya ketika mereka terbaring sakit di atas tempat tidurnya. Seringkah kita memeluk dengan penuh cinta sembari tersenyum, sebagaimana yang mereka lakukan saat kita masih di pangkuannya. Oleh karena itu, saudaraku rahimakumullah, di hari nan fitri inilah waktu yang tepat bagi kita untuk meraih kedua tangannya yang sudah nampak keriput dimakan usia. Rengkuhlah tubuhnya, ciumlah kedua tangannya yang dulu kekal mengasuh kita, namun sekarang sudah lemah. Seraya bersimpu kita memohon maaf kepadanya, seraya kita meminta keridhaannya, seraya kita meminta keikhlasannya untuk bekal hidup kita di dunia dan untuk bekal hidup kita di akhirat nanti. Dan marilah saudaraku kita berdoa agar mereka selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga mereka tetap terjaga iman dan Islamnya, dan ketika mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menjadi hamba yang husnul khatimah. Jika mereka saat ini sudah tidak lagi bersama kita di dunia, marilah kita luangkan waktu untuk berziarah ke makam mereka. Lihat dan bersihkanlah pusaran mereka yang menunggu doa dari anak-anaknya dan keluarganya. Mereka pasti akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita kirimkan kepada mereka. Sebaliknya, mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak datang mendoakan, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain menunjukkan pengabdian dan bakti kita kepada kedua orang tua, marilah pada momen Idul Fitri ini kita tebar aura positif kepada orang yang ada di sekitar kita. Binalah persahabatan kepada semua dengan penuh kasih sayang. Perkuatlah kedekatan batin dengan sesama agar tercipta suasana yang penuh kedamaian dan penuh cinta dan kasih sayang. Hal ini dapat diwujudkan dengan saling mengulurkan tangan, seraya mengucapkan permohonan maaf kepada sesama. Bukakan pintu maaf kepada sesama agar kesempurnaan ibadah kita di bulan Ramadan dan di Idul Fitri ini akan semakin sempurna. Semogalah semua dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan semua dosa kepada sesama akan diampuni, sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci, mendapatkan kemenangan seperti harapan dalam doa kita, ja'alallahu minal aidina wal faizin. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah Idul Fitri ini. Semoga dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Dan marilah kita berdoa, semoga amal ibadah kita selama ini, khususnya di bulan Ramadan tahun ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan datangnya 1 Syawal ini pula, kita berharap mudah-mudahan kita akan menjadi insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberkahi umur kita sampai kemudian kita bertemu dengan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal fa'idin. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril karim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وصحبه الغرر. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله يأمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وإلى بأربعة خلفاء راشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك لرؤوف رحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wazkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullah. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kata penutup, Al-Fakir ingin mengucapkan dan menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idhin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa antum bil khair. Mohon maaf segala kekurangan, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.